Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiana SPD, CGP Angkatan 9 dari Provinsi DKI Jakarta. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantoro. Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya Merdeka Belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantoro banyak dipakai dalam proses pendidikan di Indonesia. Bagaimanakah maksud dari pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantoro? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, serta kemampuan masing-masing siswa. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak. Terdapat beberapa karakteristik dalam metode pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu yang pertama, manusia merdeka. Tujuan utama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sosial. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas, tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. 2. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis, namun kemampuan maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkannya potensi berdasarkan bakat dan minat anak. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya.
Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid pada zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol, yakni anak pada zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara terlihat dari semboyan. Yang pertama adalah Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya di depan harus memberi teladan. Yang kedua, Ing madya mangun karso, yang artinya di tengah harus membangun ide dan gagasan. Serta yang ketiga adalah Tut Wuri Handayani, yang artinya di belakang harus bisa memberikan motivasi dan dukungan. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Sehingga munculnya potensi pada anak itu sangat tergantung kepada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.